masuk Islam justru sedikit pun tidak ada harta yang dimiliki. Kayaknya rasa aneh sih, tapi lama-lama jalan waktu tuh udah biasa aja gitu. Emang kayak udah terbiasa ndak megang uang segala macam tuh udah biasa gitu. Saya sempat tinggal sama kawan saya. Nah, waktu itu sempat sering tidur di kapal juga. Kayaknya saya ada penyesalan, ngapa ndak dari lahir saya Islam. Oh, kenapa tuh? Soalnya kalau saya masuk Islam sekarang nih, saya agak susah untuk belajar Al-Quran. Kayaknya udah kaku sekali rasanya. Kenapa enggak dari kecil saya belajar Al-Quran? Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV sekalian, saya sedang berada di Pontianak lagi. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama salah seorang mu'alaf, anak muda yang luar biasa juga, yang bernama Hendra. Assalamualaikum Bang Hendra, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke Bang Hendra, kalau boleh tahu kelahiran berapa Bang Hendra? Saya kelahiran 2002. Kelahiran 2002, berarti sekarang usianya udah 22. 22 naik 23 ya berarti? Mau naik 23. Oke Bang Hendra, Bang Hendra, saya dengar nih kabarnya kan abang itu mualaf ketika masuk Rohis ya, atau ketika SMA gitu ya? Masuk SMA. Oh masuk SMA. Ya. Oke, itu gimana Bang? Boleh diceritakan? Cerita masuk Islamnya. Cerita masuk Islamnya ya, gimana tuh? Ini hendak panjang sih, ini karena mimpi. Karena mimpi, oke. Nah, ini mimpinya tuh bisa dibilang hendak kayak ada orang astaga. Nih, jadi saya mimpi Bang. Oke. Jadi kayak ada orang yang ngomong sama saya waktu itu. Nah, lagi mimpi nih iya. ceritanya. Oke. Nah, itu seperti nyata, Bang. Nah, jadi ibaratnya kayak ada yang saya lihat tapi tidak orang lain lihat, dan ada yang saya dengar tapi tidak orang lain dengar, Bang. Oke. Nah, ketika mimpi itu datang, nah waktu itu keadaannya saya langsung terbangun, Bang. Oke. Nah, jadi itu udah keadaannya udah agak siang. Setelah meninggal. Ya. Oke. Jadi itu pertengkar besar soal harta. Oke. Kenapa tuh? Biasanya memang hartanya juga jadi harta nih. hal yang paling bikin bertengkar nih antara saudara, antara keluarga. Nah, itu gimana? Bahkan karena harta nih Bang, mereka mau bunuh saya. Nah, jadi ada peninggalan almarhum abang saya juga. Nah, itu sebuah Vespa. Nah, jadi ada paman saya yang suka sekali sama Vespa. Oke. Nah, jadi waktu itu dia ngancam saya ketika saya ngambil motor ini keluar dari rumah. Saya mau ditetak kepala saya. Dia apa? Ditetak kepala saya. Ditetak itu? Pakai parang. Gitu. Jadi waktu itu saya lagi masak, dia ngomong gitu. Jadi waktu itu pas lagi ada parang. Jadi saya lempar ke dia parang. Nah, waktu itu Fior itu mulai bertengkar dari situnya. Oke, itu posisi udah masuk Islam berarti? Udah. Waktu itu kan masih tinggal di rumah ayah masih kan 40 hari. Nah, itu udah 40 hari itu udah emang tengkar besar. Dan tetangga nih, ini adik bapak nih, ini yang juga kurang ajar sih bilang. Kenapa? Nah, jadi beliau nih rumahnya dikasih sama ayah saya. Oke. Nah, tapi beliau juga yang bertengkar besar ingin ngambil rumah sebelahnya juga. Rumah maksudnya rumah ayah berarti? Nah, jadi itu rumah kembar. Oke. Nah, ini sebelumnya saya cerita sedikit nih. Ibu sama ayah saya cerai. Oke. Oh, ibu sama ayah udah cerai duluan. Ya. Itu sebelum ayah meninggal berarti? Itu waktu pokoknya saya SD lah. Oh, udah lama sekali berarti. Jadi ayah sakit tuh kondisi udah cerai berarti. Jadi itu cerainya karena harta juga. Oke. Nah, harta ini memang gitu Om. Oke. Sensitif sekali. Nah, jadi rumah kembar itu udah disiapkan untuk saya sama abang saya. Oke. Nah, untuk adik-beradiknya. Ya. Berarti kalau Bang Hendra sendiri berapa adik-beradik? 2 ya. Oh, 2. Berarti Ya. abang sama Bang Hendra ya? Ya. Tapi saya ada adik satu lagi. Oke. Itu adik angkat. Oke. Berarti ketika itu rumah itu udah disiapkan, qadarullah yang meninggal nih. Enggak, ini rumah itu udah disiapkan. Oke. Nah, jadi ayah saya memberikan rumah itu untuk adik saya dan Oke. untuk adik bapak saya. Oh, di Untuk bapak. ya, Oke. tinggal Untuk di situ. paman lah ya. Ya, untuk paman. Nah, jadi rumah itu udah diberikan, tapi beliau masih mau satunya lagi. Oh, padahal rumah satu itu udah diberikan Iya, ke... iya. Mau Oke. satu lagi. Nah, Hmm. jadi
ketika saya udah keluar, ya udah, jadilah haknya. Jadi rumahnya ada diambil sama. Iya, sama yang tadi. Nah, Oke. jadi apa lagi ya? Harta yang lain? Harta yang lain nih. Itu gimana? Ini soal motor aja lah ya. Motor, Ini oke. motor nih ada Vario. Oke. Vario ini Mereknya mungkin boleh sensor. ya kan? ada berapa motor? 4 sih. Ada 4 motor. Nah, ini peninggalan abang saya. Peninggalan abang. Nah, enggak, termasuk punya ayah saya. Oh berarti punya abang berarti? Ya. Oke. Nah, jadi ini mau Abang dikuasain juga. Punya istri atau? Enggak, belum. Oh enggak. Meninggal muda, Oh, umur 20 dia. udah punya. Ya. Nah, ya beliau tuh punya sebagian harta kecil lah kata orang. Motor, Nah, 4 motor. berarti Jadi beliau tuh ngasih ke saya. Oke. Nah, jadi semua suratnya saya yang megang. Jadi enggak ada yang mereka pegang kan. Kecuali rumah itu asetnya semua mereka yang pegang. Oke. Nah, jadi saya enggak bisa melawan. Hmm. 11 beradik lawan saya sendiri. Oke. 11 lawan 1. 11 lawan 1. Oke. Plus lagi anak-anaknya. Ush. Oh, itu sempat bertinju, Bang. Sam- Iya, malamnya tuh. Sampai bertinju itu. Iya. Oke, bos. Malamnya bertinju, paginya udah saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Oke. Karena keadaannya udah tidak sangat- menguntungkan saya gitu. Sangat tidak aman sekali. Tidak aman sekali. Jadi rumah itu akhirnya ditinggalin sama Bang Hendra. Tinggalin saya. Oke. Waktu itu berkas saya ketinggalan, Oke. tapi kunci rumah saya megang. Ketika saya masuk ke rumah, saya dibilang pencuri Sedangkan itu rumah saya. sendiri. Nah, jadi itu mulailah ribut lagi. Sampai akhirnya karena harta, ya udah putus keluarga. Oke. Disiapkan surat segala macam, tapi hartanya tidak ada untuk saya sedikit pun. Kecuali penyabang. Penyabang ini beda dah nih. Oke. Berarti punya abang itu enggak berani diganggu gugat Iya, sama tidak berani. mereka. Punya ibu juga ada, kayak alat-alat masak segala macam. Tapi enggak berani diganggu. Tidak berani. Tapi Bang Hendra, harta-harta yang tadi itu berarti spesial tidak ada. Tidak ada. Dari orang tua tuh fear tidak ada sama sekali. Bapak? Iya, dari bapak tuh enggak ada. Kalau ayah kerja apa? Ayah bengkel. Dia buka bengkel. Buka bengkel. Ya, Berarti memang ayahnya pebisnis juga. ya berarti? bisnis juga. Ya. Tapi itulah kira Allahnya kan, harta sebanyak-banyak itu tidak ada jatuh sedikit pun. Tapi tidak was. Tapi Bang Hendra ada rasa nyesal Bang, ketika masuk Islam justru malah harta abang hilang dan segala Nah, macam. ini banyak pertanyaan kayak gini nih, Bang. Oke. Nah, alhamdulillah ya, saya enggak sedikit pun enggak ada saya rasa nyesal gitu. Nah, bagi saya yang kaya itu orang tua saya, bukan saya. Oke. Nah, Luar biasa. Yang kaya itu adalah orang tua saya, bukan saya. Itu harta orang tua saya. berarti Bang Hendra ini adalah anak orang kaya sebelumnya. Sebelum masuk Islam malah jadi anak orang kaya. Setelah masuk Islam malah nggak punya harta sama sekali. Masya Allah. Itu gimana Bang? Enggak sih, saya bukan orang kaya sih sebenarnya. Yang kaya orang tua saya. Saya biasa aja. Kan seorang anak orang kaya nih ya. Jadi ketika masuk Islam justru sedikit pun nggak ada harta yang dibelikan. Kayaknya rasa aneh sih, tapi lama-lama jalan waktu tuh udah biasa aja gitu. Emang kayak udah terbiasa ndak megang uang segala macam tuh udah biasa gitu. Jadi kayak memang fear, ya udah ini punya orang tua saya, bukan punya saya gitu. Jangan bilang saya kaya gitu. Jadi pun daripada saya bertengkar dengan keluarga juga mending dibiarkan aja. Ya udah saya bilang gitu. Memang keadaan waktu itu tuh memang udah sangat udah tidak baik sekali. Bahkan ada senjata-senjata tajam yang keluar. Oke. Nah, bahkan teman saya sampai dipukul segala macam. Kok bisa teman sampai dipukul? Jadi teman saya tuh tinggal sama saya. Oke. Nah, waktu kan rumah cuma saya sendiri. Jadi saya ajaklah teman saya untuk tinggal biar ada sama-sama. teman kan. Ya. Jadi itu teman saya dipukul segala macam. Nah, mulailah dari situ tengkar besar pokoknya, terus tuh itu berjurut sampai seminggu tuh belum selesai. Sampailah saya dipanggil sama Pak RT untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika saya datang ke tempat mereka lagi, anaknya tuh udah ngejar saya, meninju saya segala macam. Nah, Tapi hari ini berarti udah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga, Bang? nggak ada sama sekali. Oke. Jadi fear hidup sendiri di sini. Luar biasa sekali ya, Bang. Bang Hendra, tadi itu kan tantangan seperti harta yang tidak diberikan. Ada
ada tantangan lain lagi nggak nih ketika abang tuh masuk Islam? Tinggal itu gimana? Kan tadi kan udah nggak tinggal di rumah nih kan? Ya. Itu Bang Hendra lari kemana? Itu tantangan besar sih. Saya sempat tinggal sama kawan saya. Nah, waktu itu sempat sering tidur di kapal juga. Tidur di kapal? Ya, rumah kawan saya itu kan dekat sungai. Oke. Nah, jadi ada kapal yang tiap malamnya teman saya jaga. Oke. Nah, jadi saya sering tidur di sana sama teman saya. Nah, waktu itu ada kerja sih. Nah, alhamdulillahnya ada Tapi kerja. sekolah jalan. Sekolah kan udah lulus. Oh udah lulus nih. Oh Ya. ini posisi udah lulus. Udah lulus. Oke. Nah, orang tua saya meninggal itu udah lulus. Oke. Nah, jatuh sakitnya kan dia mulai saya SMA Oh, berarti panjang berarti. panjang. Nah, jadi berarti sempat tinggal juga di kapal. Terus sampai satu titik sekarang Bang Hendra tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di kantor Bank Renol. Itu di Teluk Mulus BTN ya. Alhamdulillah sih beliau menerima dengan baik. Mungkin boleh diceritakan sih siapa beliau dan gimana beliau kepada Bang Hendra? Masya Allah, beliau ini sosok yang sangat saya kagumi sih. Pembawaannya, cara dia mengajar, macam. Kalau saya tidak banyak ngomong sama beliau, tapi bawaannya beliau tuh memang seolah-olah mendukung gitu. Waktu itu saya pertama kali baru tidur di kantor, pas balik sholat subuh, beliau ngomong sama saya, "Hen, antum tinggal di mana sekarang?" Saya bilang saya tinggal sama teman saya. Terus beliau nawarin untuk tinggal di kantor. Nah, itu awalnya saya masih belum menerima, karena keadaan saya masih pikir saya belum terbiasa. Nah, jadi saya masih pulang ke tempat teman saya. Gitu. Nah, sejalan nggak sampai sebulan sih, seminggu udah nyaman di kantor, mulai saya tidur di kantor. Nah, kebiasaan, tinggal di kantor. Oke, akhirnya sekarang tinggal di Ya, kantor. alhamdulillah sih beliau menerima dengan baik tuh. Sosok yang kayaknya menerima keadaan saya dengan baik gitu. Oke. Ketika saya susah, saya minta kerjaan langsung ada gitu. Beliau. Nah, itu alhamdulillah juga dikenalkan sama Bang Kurnia sih. Nah itu gimana? Bang Kurnia nih siapanya Bang Hendra? Dulu tuh saya kenal Bang Kurnia di satu agenda apa ya? Nggak salah tuh Royce Day kalau nggak salah. Royce Day. Ya. Jadi beliau tuh ngajak saya main ke Iltizam. Oke. Nah, waktu itu masih kelas 3 SMA. Masih kelas 3 SMA. Nah, ya, dia sering ngajak saya main ke Iltizam, belajar sana, main. Nah, ujung-ujungnya ketika beliau dengan orang tua saya meninggal segala macam, Oke. nah, beliau lah yang nemenin saya. Oke. Nah, waktu itu seminggu setelah orang tua saya meninggal, beliau yang nemenin saya untuk ngobrol segala macam, keadaan saya. Nah, Bang Kurnia ini sekarang masih jadi mentor saya. Oke. Nah, sebelumnya ada Bang Erik. Tapi udah diganti sama Bang Kurnia. Jadi beliau lah nih yang kenalkan saya ke Bang Renol. Nah, sih Masya Allah sih. Apa yang pengen antum sampaikan ke mereka? Terima kasih banyak sih. Itu udah nggak bisa diungkapi lagi lah rasanya. Kayak mereka tuh udah kayak keluarga bagi saya. Jadi kalau mereka kenapa-napa, saya siap bantu mereka. Bang Hendra, ada nggak sih penyesalan ketika abang masuk Islam? Kan tadi harta hilang, keluarga terpecah. Kayaknya saya ada penyesalan, ngapa enggak dari lahir saya Islam. Oh, kenapa tuh? Soalnya kalau saya masuk Islam sekarang nih, saya agak susah untuk belajar Al-Quran. Kayaknya udah kaku sekali rasanya. Oke. Kenapa enggak dari kecil saya belajar Al-Quran? Oke. Penyesalannya bukan karena harta ya? Enggak sama sekali, jujur. Benar. Tapi ada traumatik tersendiri nggak sih Bang dengan harta Bang? Karena sebelumnya kan tadi abang cerita terkait kondisi yang terjadi itu karena harta gitu. Nah, ini ada Bang. Oke. Ini agak trauma sama harta tuh ada Bang. Oke. Nah, jadi saya sempat bilang sama teman-teman saya, ketika harta bisa membunuh nih kayaknya suatu hal yang udah benar-benar sensitif sekali. Yang menurut saya itu kayak enggak perlu dikejar terus lah, saya bilang gitu. Nah, itu semenjak itu saya mulai sering dakwah. Oke. Nah, waktu itu kelas 3 SMA tuh saya kan masih belum rutin gitu segala macam, sering enggak ngikut, diajak enggak ngikut. Nah, sekarang semenjak udah tamat SMA kan, semenjak orang tua saya udah enggak ada segala macam. Nah, saya baru tahu kalau harta nih enggak segala-galanya gitu. Oke. Nah, Berarti segala-galanya bukan harta. betul. Nah, itu
Jadi kalau ada orang yang mengatakan harta adalah segala-galanya itu gimana? Salah besar sih. Karena, Harta, karena dia belum merasakan Ah, iya, kondisinya. betul. Oke. Ini harta tuh bagi saya tuh kayak pisau dah. Jadi kalau saya menerima uang sedikit tuh saya udah bersyukur dah sekarang. Nah, jadi itu yang buat saya bisa beradaptasi dengan Ada lingkungan. uang, nggak ada uang ya tetap Nah, let bersyukur. it flow ya, Nah. tetap bersyukur, tetap ya kehidupan kita tetap berjalan gitu. Ya. Ini semenjak dari harta tuh Bang, saya belajar untuk ikhlas. Oke. Nah, belajar ikhlas ini susah menurut saya. Nah, sampai sekarang sih. Masih belajar. Ya? Nah, kayak saya kerja nih, saya ini macam mana sih saya kerja tuh bisa ikhlas gitu. Nah, itu masih saya cari jawabannya macam mana gitu. Kok Bang Renal ini bisa ya ikhlas sekali nengok karyawan-karyawannya kerja santai segala macam gitu Bang. Sedangkan saya nih gitu, kerja masih perhitungan gitu. Itu yang masih saya belajar. Apa saya nggak bisa ikhlas gitu. Tapi antum luar biasa juga ya, berarti baru masuk Islam ketika kelas 3 SMA udah mulai berdakwah gitu. Itu masih belum sering sih, masih agak melenceng-melenceng gitu. Karena lingkungan sih. Lingkungan. Nah, lingkungan saya tuh wah, dibilang kayak beting lah. Abang tahu beting lah ya. Iya. Ini nanti disensor Oh. sih, karena agak sensitif juga sih lokasinya gitu. Ini emang ini sih Bang Fir, lingkungan tuh pengaruhnya besar sekali bagi saya. Nah, waktu kayak kita di lingkungan ini nih, lingkungan lama saya lah dibilang kan, ketika saya ngumpul di situ, nah waktunya udah sholat nih, udah azan segala macam, saya masih belum bergerak untuk Oke. ke masjid. Udah komat, saya pun juga belum. Ketika saya pulang ke tempat Bang Ainal, saya mau pulang ke tempat Bang Ainal, saya baru mikir, apa saya tak sholat gitu. Nah, sedangkan kalau saya di lingkungan Bang Ainal, kayak saya rasa kalau nggak sholat tuh rasanya bersalah segala macam. Oke. Nah, itu salah satu bagi saya lingkungan tuh sangat pengaruh besar. Oke. Mulai dari situ berarti baru terasa betul-betul belajar Islam. Ya, Berarti panjang sekali juga proses Bang Hendra hanya mengenal Islam. panjang banget. Mohon maaf Bang Hendra, kalau boleh tahu, ibu masih ada? Masih. Kalau ibu sekarang gimana? Sekarang ibu tinggal di Solo. Nah, alhamdulillah ibu sekarang juga ada kerjaan di Hong Kong. Tapi ibu agama? Nah, ibu alhamdulillah sih sekarang udah masuk Islam juga. Alhamdulillah. Jadi wasilah Bang Hendra masuk Islam, ibu juga bisa masuk Islam Ya, juga. gitu. Jadi ketika saya masuk Islam, nah ibu saya juga berpikiran untuk masuk Islam juga. Oke. Karena apa tuh ibu? Karena katanya nggak mau ninggalin saya sendiri. Nah, insya Allah sih. Luar biasa ya. Berarti antum, apa harapan antum ke depannya Bang Hendra? Untuk saya sendiri ya. Iya. Lebih baik lagi sih, bisa lebih ikhlas, bisa bersyukur juga sih Bang. Syukur. Bersyukur tuh paling penting sih bagi saya untuk beradaptasi ke lingkungan. Bang Hendra ketika awal sebagai mualaf itu ada nggak sih keresahan Bang Hendra gitu? Mungkin apa gitu ya? Kayak misalnya mungkin Ketika saya mualaf ya gitu. mungkin kok nggak aja sih yang ngebina gitu, atau gimana kalau dari Bang Hendra sendiri? Ada sih, Alhamdulillah terbina dengan baik. dulu sih Waktu di awal-awal gimana? Sempat bingung juga berarti. saya kan pas masuk kelas itu kan saya tidak ada binaan Oke. karena COVID tuh 2 tahun. Oh, jadi awal COVID itu tidak terbina dengan baik. Iya. ketika masuk Jadi Islam. saya Jadi agak bingung juga. Nah, jadi agak bingung mau belajar di mana nih gitu. Saya ini udah masuk Islam, Nah. tapi saya belajar mau gimana Ya. gitu. Nah, mulailah saya belajar dari YouTube Belajar dari macam YouTube. dan saya dengar ceramah-ceramah Ustadz Adi saya. Ustadz Felix? Ustadz Felix sih kurang. Saya lebih ke Ustadz Adi. Ustaz Somad. Ustadz Somad juga kurang sih. Saya memang fokus di situ Ustaz ya. Adi. Luar biasa gitu. Ustadz ini pembawaannya Nah, Ustadz Jafar juga karena saya suka pembawaannya. Lucu juga dia. Oke, baik pemirsa Wakaf TV sekalian, ini Masya Allah kisah yang luar biasa sekali ya dari Bang Hendra, seorang mualaf baru saja waktu itu mualafnya ketika SMA, baru masuk SMA, yang mana dari SMP ke SMA ini kan biasanya ya masih labil ya biasanya. Iya. Nah, tapi luar biasa beliau memutuskan untuk masuk Islam dan juga punya alasan yang kuat untuk masuk Islam, bukan karena dipaksa orang lain dan segala macamnya, tapi memang betul-betul pure, memang karena beliau sendiri pengen memutuskan untuk masuk Islam. Nah, pemirsa Wakaf TV sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
channel Wakaf TV ini. Semoga kedepannya kita akan menghadirkan video-video yang kreatif dan inovatif. Dari Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.